Hadirin fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, segenap para pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, dan juga kepada segenap rekan-rekan Banom dan lembaga yang ada di naungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pontianak Utara, wabil khusus kepada para pengurus Musola Al Barokah, khususon kepada Akhinal Kiram Al Ustadz Robi dan juga Bapak Haji Joko, serta para rekan-rekan masyarakat yang hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula yang paling saya hormati, yang paling saya banggakan, Bapak Abdul Haris selaku anggota di KPU Pontianak Kota. Kita doakan mudah-mudahan apa yang beliau laksanakan pada kesempatan berbahagia ini, utamanya nanti di pemilu dan pilkada, di pilkada kita tanggal 27 November ya, hari Rabu, yang mudah-mudahan terlaksana dengan baik, aman dan lancar. Saya diminta oleh kawan-kawan ini untuk menyempurnakan. Justru terbalik, saya bukan anggota KPU. Kalau saya berbicara KPU, Pak, yang sudah disampaikan beliau dengan sempurna dan secara gamblang ini justru mengacaukan apa yang beliau sampaikan. Malah tambah roboh, Pak. Tadi menguatkan, justru kalau saya menyampaikan malah roboh, Pak. Cuma yang perlu saya ingatkan, sebelumnya nanti yang diharapkan dari para hadirin semua, kita akan mengadakan dialog terkait dengan pemilihan. Yang pertama yang perlu saya ingatkan adalah mekanisme pemilihan di dalam pandangan agama Islam. Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah, beliau ini secara detail, secara gamblang menggambarkan tentang pemilu, Akan tetapi secara umum Al-Imam Al-Mawardi ini menggambarkan bahwa pemilu, pilkada ataupun pileg ini tentunya ada yang dipilih dan ada yang memilih. Ada yang dipilih, ada yang memilih. Maka Al-Imam Mawardi ini membagi dua bagian. Dengan bahasa Imam Mawardi, ahlul imamah dan juga ahlul ikhtiar. Ahlul imamah artinya orang yang berhak menjadi pemimpin. Kemudian ahlul ikhtiar adalah orang yang memilih pemimpin. Nah, kemudian dari dua ini, Pak, ahlul imamah, orang yang berhak menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua adalah ahlul ikhtiar, orang yang berhak untuk memilih pemimpin. Ini ada beberapa syarat yang harus dilalui. Secara umum, Pak, secara umum saja, bahwa ahlul imamah setidak-tidaknya dan sekurang-kurangnya, kata Al-Imam Al-Mawardi, selain syaratnya banyak, secara umum yang pertama ahlul imamah adalah dia tahu, memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan. Jadi bisa dibaca, kalau orang dilihat belum pernah berorganisasi, belum mengerti tentang pengetahuan tentang kepemimpinan, belum mempelajari dan sak macamnya, maka bagi kita syarat yang pertama ini sudah gugur. Kemudian yang kedua adalah tidak hanya sekedar tahu tentang kepemimpinan, tapi mampu melaksanakan apa yang dia tahu tentang kepemimpinan. Karena banyak, Pak, orang lulusan luar negeri, orang sudah sarjana S1, S2, bahkan doktor dan profesor, dia tahu tentang ilmu kepemimpinan, tapi tidak mampu melaksanakan apa yang dia tahu tentang kepemimpinan. Nah, ini syarat yang harus dilalui oleh ahlul imamah. Nah, nanti bisa kita lihat mana yang betul-betul orang ini paham tentang organisasi, paham pengetahuan tentang kepemimpinan, dan mampu atau kira-kira mampu untuk melaksanakan apa yang dia tahu. Kemudian yang kedua adalah ahlul ikhtiar. Ahlul ikhtiar ini artinya orang yang berhak untuk memilih pemimpin. Nah, yang menjadi persoalan saat ini apa lagi ini? Atas bawah. Ya Allah, atas bawah ya. Di sini memang kalau ngaji dikasih mic banyak ya, Bu ya. Dikasih mic banyak. Iya. Yang apa coba bengkok banget. Iya. Nah, kemudian yang ahlul ikhtiar ini, orang yang berhak memilih pemimpin, ini, sekurang-kurangnya dia betul-betul tahu, Pak. Karena orang yang memilih pemimpin, nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dimintai keterangan, dimintai tanggung jawab atas apa yang dia pilih. Maka Islam
dengan demokrasi yang kita lalui saat ini, Islam itu mengajarkan demokrasi setidak-tidaknya ya di dalam agama Islam yang sama juga dianut oleh negara kita. Ada demokrasi secara langsung atau demokrasi perwakilan. Kalau kita flashback di zaman terdahulu, di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menjadi pemimpin, menjadi khalifah, beliau wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini pemilihannya tidak langsung, tapi perwakilan dengan 10 sahabat yang dikenal dengan asyratu ashabin al-mubasysyirin bil jannah. Begitu juga sampai kepada kekhalifahan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, yang repot saat ini bagi kita ini diminta langsung untuk memilih, maka tanggung jawabnya lebih berat. Kesulitannya adalah masyarakat kita ini belum sepenuhnya paham, belum sepenuhnya mengerti, masih bisa digoda dengan tongkat dan perse atau matos. Tongkat itu artinya apa, Pak? Biasanya orang kalau jalan kemet tongkat. Yang dimaksud tongkat apa? Setong, seket. Tetimun pada tongkat, setong seket artinya 150, saya mau milih. Atau perse, pada persenjernya, kan? Apa perse? Beras ben pese. Harus ada beras dan uangnya. Atau bahasa orang biasanya matos. Matos artinya kalau memang mau terpilih bayar 100. Nah, umat kita begitu, masyarakat begitu. Masih bisa digoda dengan perse, tongkat, dan matos. Sementara riswah, pemberian dari orang yang memang dituntut untuk memilih masuk kategori riswah, ini hukumnya haram, Pak. Bu, haram. Ibu tak duli sebetulnya beli sabun kok makile bersih bentong, tak masalah kata dia. Yang penting dapat duit sabun. Kok aku pun tak kenal. Bu, suara kita secara pemilihan langsung, ibu orang yang kerjanya di dapur, ibu yang kerjanya di toko, di warung-warung, dengan suaranya profesor dan doktor, kira-kira sama enggak, Pak? Sama apa tidak? Sama, tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Artinya ibu nyoblos A, B, C, yang ibu pilih dengan profesor juga milih A, B ataupun C, itu hukumnya sama. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang lebih tinggi antara profesor dengan orang awam pada biasanya. Oleh karena itu yang perlu saya ingatkan, menjadi pemilih yang cerdas dan dewasa. Betul-betul kita renungkan, betul-betul kita ikhtiar dengan benar-benar ketika kita mau mencoblos, ini yang tepat yang mana. Jangan sampai menjadi kerugian bagi diri kita hanya dapat uang 50.000 atau 100 atau 150.000, tapi kita rugi selama 5 tahun, dan kerugian yang paling besar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pilkada yang seperti ini, dengan bahasanya Yasin itu, Bu, di dalam surat Yasin itu dikatakan ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Ketika nanti di hari kiamat manusia dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah kiamat. Tapi ketika kiamat ini terjadi, pertikaian, cekcok ini juga tetap terjadi. Maksudnya bagaimana? Pada dasarnya manusia nih, Pak, manusia pada dasarnya ini memang senang ribut. Pilihan sama ribut, beda pilihan juga ribut. Coba tanyakan sama ibu-ibu itu. Lakinya 1, bininya 2, pilihannya kan 1. Ribut tuh ibu-ibu itu. Apalagi beda pilihan. Sampai di hari kiamat pun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiamat pun terjadi masih cekcok dan ribut. Nah, itulah fungsinya Nahdlatul Ulama. Apa fungsinya? Yang pertama, ini saat ini Nahdlatul Ulama, yang pertama adalah membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kegiatan kita, maulid kita, kemudian berzanjinya kita, sholawatnya kita tetap berjalan. Kemudian yang kedua, mengawal moral. Ini namanya mengawal moral bangsa, mengawal moral masyarakat yang masih senang dengan uang, yang masih suka dengan uang ketika pencoblosan, itu diminta untuk tidak lagi betul-betul memilih wakil rakyat, memilih wali kota dan wakil wali kota ataupun gubernur dan wakilnya dengan hati yang murni, bukan karena uang, bukan karena yang lain dan semacamnya.
Dan yang ketiga, yang memang menjadi tugas dari Nahdlatul Ulama adalah tetap menegakkan kebinekaan bangsa dan negara, menjadi tonggak bagi kebangsaan negara Republik Indonesia. Mungkin cukup ini yang saya bisa sampaikan karena tidak bisa panjang lebar sebagaimana beliau sampaikan. Terakhir yang saya inginkan, mungkin ada dari para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu ingin dialog, mau nanya tentang mekanisme pencoblosan yang benar seperti apa, kemudian bagaimana caranya dan semacamnya, mungkin bisa dipersilahkan. Insya Allah Bapak Abdul Haris siap untuk melayani itu semua. Tapi kalau minta uang, tidak mungkin ya Pak ya. Iya. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Hadza wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.